Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah ladang yang cukup luas dan dipenuhi pohon jagung di wilayah terpencil bernama Rylstone. Di sana terlihat seorang gadis kecil yang sedang bermain sendiri, masak sendiri, makan sendiri dan cuci baju sendiri. Gadis itu bernama Eden. Lalu Eden melihat seorang pria keluar dari ladang jagung tersebut. Pria itu bernama Boyd. Boyd yang keluar dari ladang jagung itu, berjalan menuju sebuah meja yang berada di dekat Eden, di mana di meja itu terdapat beberapa senjata, yang sepertinya senjata itu adalah peralatan yang digunakan untuk berkebun. Boyd pun mengambil salah satunya yang berupa sebilah pisau, lalu Boyd menuju ke arah Eden yang sedari tadi memperhatikannya. Boyd lalu mengatakan kepada Eden bahwa dia tidak akan membiarkan Eden menangis lagi. Lalu Boyd pun pergi dan menuju sebuah gedung, yang sepertinya itu adalah fasilitas perkebunan jagung Rylstone. Boyd yang sudah berada di depan fasilitas, melihat seorang pria yang sudah bau tanah, keluar dari fasilitas itu. Tanpa basa-basi lagi, Boyd langsung saja menikamnya dengan pisau yang dia bawa tadi. Pria itu pun lalu jatuh mencium tanah yang sudah ada sapinya. Kemudian Boyd masuk ke dalam fasilitas tersebut dan membuat semua orang yang berada di dalam berteriak kegirangan. Beberapa waktu kemudian terlihat para polisi sudah berada di sebuah panti asuhan yang berada di Rylstone. Di sana juga ada seorang warga yang tampan maksimal, kita sebut saja si Panjul, tapi bukan Panjul manusia milenium. Mereka mendapatkan informasi adanya aktivitas penyanderaan di panti tersebut. Para polisi dan Panjul lalu memasukkan gas tidur ke dalam rumah tersebut, dan ternyata di dalam rumah itu hanya terdapat anak-anak yang sudah tertidur akibat kelelahan bermain game online dan nonton kotak sinema di YouTube hingga kuota mereka habis. Dan film pun dimulai. Scene berpindah kepada Eden yang kini berada di kantor polisi Rylstone. Eden yang marah-marah seperti sedang datang bulan ini, lantaran tidak dapat menyelesaikan sebuah puzzle yang dia mainkan. Lalu seorang pastor bernama Penny menghampiri Eden, dan mengatakan, bahwa dia turut prihatin atas yang terjadi di panti itu. Dan Penny, menawarkan Eden untuk tinggal bersamanya, bukan untuk dijadikan simpanannya, melainkan dijadikan anak angkatnya. Lalu Penny bertanya kepada Eden, "Apakah Boyd mengatakan sesuatu kepadamu, Eden?" Tidak, tapi kupikir, dia merasa menyesal. Jawab Eden. "Menyesal? Karena telah membunuh orang-orang dewasa di fasilitas itu?" Tanya Penny kembali kepada Eden. Tidak, dia menyesal karena tidak membunuh semua orang yang ada di sini. Penny pun hanya terdiam membisu mendengarnya. Scene kemudian berpindah kepada dua orang remaja yang berada di tengah ladang jagung, yang sedang mencari belalang untuk dijadikan peyek, lalu dijadikan hidangan untuk makan malam mereka. Dia seorang gadis bernama Boylin dan lebih senang dipanggil Bo, tapi bukan Kebo, dan adiknya yang seorang pria bernama Cecil. Di sana mereka pun menyadari, ternyata ladang jagung yang sudah menjadi kebutuhan warga Rylstone tersebut sudah terinfeksi jamur, yang membuat ladang jagung tersebut sekarat dan terancam mati. Di tengah perbincangan mereka, Bo mengatakan kepada Cecil, bahwa dia akan pergi dari Rylstone minggu depan, untuk melanjutkan sekolahnya di Boston dan mendapatkan gelar sarjana. Agar nanti dia dapat memperbaiki ladang jagung tersebut. Cecil pun nampak kesal mendengarnya, karena dia akan ditinggalkan oleh kakaknya yang gemoy itu, dan hidup terjebak di Rylstone yang sudah sekarat ini. Lalu tiba-tiba datang Eden yang menggunakan rambut berwarna merah seperti burung beo, dan sedang berkuda, membuat Bo dan Cecil terkejut. Eden mengatakan bahwa dia adalah Ratu Merah, dan bukan gula merah untuk kue putu. Eden lalu mengajak mereka ke suatu tempat yang berada di tengah ladang jagung itu. Sesampainya di sana, terlihat banyak anak-anak yang sedang bermain, bahkan merusak sebuah mobil yang entah milik siapa terparkir di sana. Di sana terlihat seorang anak bernama Wally sedang berada di atas tower air dengan tangannya yang sudah terikat. Layaknya seorang jaksa, Eden pun membacakan hukuman untuk Wally karena telah membiarkan seekor anjing bernama Gibber mati keracunan racun tikus. Di mana hukuman itu adalah hukuman mati. Lalu semua anak-anak di sana sontak kegirangan dan bernyanyi seraya meminta Wally untuk segera melompat dari atas tower tersebut.
Bo yang melihat kelakuan anak-anak ini hanya bisa menghela nafas dan berkata dalam hati, "Dasar Wong Edan." Kemudian muncul seorang pria yang sepertinya seusia dengan Bo keluar dari ladang jagung itu. Pria itu bernama Cole tapi bukan sayur kol. Cole yang baru tiba, sontak marah-marah kepada anak-anak itu karena telah merusak mobil sport pemberian neneknya. Lalu Cole menanyakan kepada Eden sedang apa Wally di atas sana. Eden pun memberitahu bahwa Wally sudah membiarkan Gibber mati, dan mereka akan segera menghukum mati Wally. Cole yang juga menyukai anjing itu, malah ikut-ikutan meminta Wally segera melompat, bahkan Cecil juga ikut meminta Wally untuk segera melompat. Cole yang bosan menunggu Wally karena gak lompat juga, pergi beranjak dari tempat itu. Bo hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat kelakuan anak-anak ini, juga pergi menyusul Cole. Sepanjang perjalanan, Bo dan Cole terus membicarakan tentang anak-anak itu dan masa kecil mereka dulu. Setelah itu mereka pun berjalan terpisah. Bo yang berjalan sendiri, melihat sesuatu yang bergerak di antara semak-semak ladang jagung. Bo yang sedikit takut melihatnya lantas pergi menjauhi ladang itu. Bo yang kini sudah berada di daerah pemukiman kembali melihat hal aneh, di mana seekor anjing sedang memakan daging dari bangkai hewan yang masih segar. Entah daging hewan apa itu saya juga kurang tahu. Lalu dari arah belakang datanglah Cecil yang mengejutkan Bo, mereka pun berjalan pulang bersama. Di dalam perjalanan, mereka melihat ibunya sedang bersama duda tua beranak 5 dan sudah bau tanah. Cecil pun dibuat kesal melihat kelakuan ibunya. Bo lantas menenangkan adiknya itu, dan mengatakan kepada Cecil bahwa itu bukan urusan mereka berdua. Melihat dari situasi ini, kita bisa menyimpulkan kalau hubungan orang tua mereka sedang tidak baik-baik saja. Cecil yang melihat Bo sepertinya tidak peduli dengan itu, lantas pergi sendiri meninggalkan Bo di sana. Bo yang kembali berjalan sendiri, melihat ayahnya yang keluar dari mobil dan masuk ke dalam balai desa. Bo yang penasaran lalu mengikuti ayahnya ke dalam. Ternyata ayahnya sedang melakukan pertemuan dengan para warga Rylestone, di mana mereka akan mengganti ladang jagung mereka yang sudah sekarat, dengan tanaman lain. Pastor Penny pun sempat menolaknya, bahkan, Bo juga menolak rencana itu karena menurut Bo, itu semua masih bisa diperbaiki, namun para warga yang sudah sepakat dengan melakukan pemungutan suara, tetap akan mengganti tanaman jagung dengan tanaman yang lain. Eden dan anak-anak lain yang tiba di sana pun melakukan protes karena suara mereka belum terhitung dalam pemungutan. Lalu si Panjul mengejek dan mencela anak-anak itu, diikuti para warga yang juga ikut menertawakan anak-anak ingusan yang masih bau kencur ini. Bahkan Panjul mengancam anaknya yang bernama Cham, akan berurusan dengannya saat di rumah nanti. Eden yang kesal dengan si Panjul yang sudah bau tanah itu, lantas pergi dari sana serta diikuti anak-anak lainnya. Sin lalu memperlihatkan Eden yang menangis sambil berjalan sendiri di tengah ladang jagung dan menggunakan wig merah favoritnya. Lalu muncullah sesosok tangan dari makhluk yang menyerupai ranting pohon memegang kepala Eden, seraya menenangkannya. Entah makhluk apa itu sebenarnya. Keesokan harinya terlihat kendaraan alat berat sudah berada di ladang. Mereka akan membabat habis semua pohon-pohon jagung yang berada di sana. Eden yang sedang berkuda, melihat itu semua. Lalu Eden pun pergi dari sana dan mulai mengumpulkan semua anak-anak yang berada di Rylestone, dan sepertinya Eden akan merencanakan sesuatu bersama anak-anak ini. Entah apa yang akan direncanakan para anak-anak ingusan ini, kita akan tahu nanti. Sin berpindah pada Bo, yang baru tiba di rumahnya, dan melihat ayahnya yang sedang ngelamun sambil minum jamu beras kencur di ruang tamu. Bo pun menghampiri ayahnya, dan mengatakan bahwa ayahnya masih bisa membatalkan ini semua, namun ayahnya tidak terlalu peduli dan lanjut minum jamu beras kencurnya yang tersisa sedikit lagi. Di sisi lain terlihat Cecil yang sedang berjalan di pemukiman warga sambil ngelamun jorok,
dia lalu melihat sebuah keluarga yang sedang bertengkar. Mungkin mereka sedang rebutan remote TV, pikir Cecil, dan kembali berjalan meneruskan lamunan joroknya. Tiba-tiba Eden yang sudah berada di depan Cecil membuat lamunan Cecil terhenti, dan Eden pun mengatakan kepada Cecil bahwa dia memahami perasaan Cecil sekarang, dan akan membuat Cecil enggak akan ngelamun jorok lagi. Lalu Eden membawa Cecil ke tengah ladang jagung. Di sana terlihat ada beberapa anak-anak perempuan yang lagi main boneka jalangkung, diikuti membaca mantranya, sambil membuat jagung bakar. Cecil yang melihatnya pun, jadi kepengen ikutan main boneka jalangkung itu, namun Eden kembali mengajak Cecil pergi melalui semak-semak ladang jagung. Cecil yang otaknya mesum seperti kalian ini, berpikir kalau Eden akan mengajaknya bermantap-mantapan di dalam semak-semak. Namun Cecil harus kecewa, ternyata Eden malah menunjukkan peliharaannya yang nampak terlihat oleh Cecil dari semak-semak ladang jagung, dan sampai menit ini kita belum diberitahu makhluk apa itu sebenarnya. Keesokan harinya terlihat Bo yang menemui 3 temannya dan merencanakan untuk menggagalkan pemusnahan ladang jagung mereka. Bo memberi saran agar memanggil seorang reporter bernama Sheila Boyce, untuk meliput kejadian itu, agar publik dapat melihatnya dan pemusnahan ladang jagung pun dibatalkan. Ketiga temannya itu pun setuju saja, dan mereka langsung saja menghubungi Sheila Boyce lewat video call untuk memintanya datang ke Rylstone. Hello? Hi, Bowman Williams? Scene kembali berpindah. Kini memperlihatkan Eden dan para anak-anak sedang berada di dalam sebuah lubang yang cukup dalam, bahkan mereka melumuri dinding lubang itu dengan darah dari babi hutan yang sudah mereka tangkap. Bo yang menghampiri mereka pun dibuat tidak habis pikir dengan apa yang para anak-anak ini lakukan di sana. Bo yang sudah tahu kelakuan mereka yang di luar nalar ini pun, hanya membiarkannya saja, dan Bo malah mengajak mereka bergabung untuk rencana yang sudah dia buat bersama ketiga temannya. Dan meminta Eden dan para anak-anak untuk menjemput Sheila Boyce dan membawa para warga Rylstone ke balai desa pukul 10 malam ini atas perintah ayahnya Bo, yang akan melakukan rapat darurat. Eden lalu menyetujuinya. Di malam harinya, Bo yang sedang nonton acara di TV jadul, bersama ayah dan juga Cecil, mendengar keributan yang berada di luar rumahnya. Bo yang penasaran lalu mengintip dari jendela rumahnya, yang ternyata itu adalah para warga yang sedang lari kegirangan dikejar para anak-anak itu. Lalu seorang anak perempuan berhenti di depan rumah Bo, dan dia menatap ke arah jendela di mana Bo mengintip. Sungguh terkejutnya Bo, ketika melihat wajah si anak perempuan itu berubah menjadi sangat menggemaskan seperti boneka Barbie. Setelah itu Bo pun pamit kepada ayahnya untuk pergi tidur di kamarnya, sedangkan ayahnya yang masih teler akibat kebanyakan minum jamu beras kencur ini, hanya diam saja dan tetap menonton film di TV jadulnya. Kemudian Cecil datang menemui Bo di kamarnya. Bo yang merasakan ada keraguan untuk melanjutkan rencana ini, ditenangkan oleh Cecil. Bo yang melihat jam sudah pukul 9 lewat, mengingat janji berkumpul di balai desa adalah pukul 10. Bo pun bergegas untuk menjalankan rencananya. Bo dan Cecil kemudian pergi ke kamar ayah dan ibunya meminta ayahnya ikut ke balai desa. Bahkan Bo memborgol kedua tangan ayahnya dan meminta untuk tidak memberitahu ibunya. Ayahnya pun setuju untuk mengikuti rencana Bo. Mereka bertiga pun pergi menuju ke rumah Cole dan menjemputnya, lalu langsung menuju ke balai desa. Sesampainya di balai desa mereka yang bingung karena tidak ada satupun warga yang datang, hanya terlihat mobil mereka saja yang terparkir di sana. Bo dan Cole yang masih kebingungan, lalu melihat Eden yang sedang duduk berdua bersama Cam anaknya si Panjul, juga seekor kuda yang betada di belakang Eden. Bo lantas menanyakan kepada Eden di mana si reporter dan para warga Rylstone. Dengan santainya Eden menjawab bahwa reporter itu tidak pernah datang. Bo kemudian mengambil handphone dari saku celananya untuk menghubungi sang reporter tersebut, namun anehnya signal di sana tiba-tiba menghilang, bahkan, handphone milik Cole juga mengalami hal yang sama.
Eden pun mengatakan bahwa mereka telah melakukan persidangan kepada para warga karena Bo terlambat datang ke balai desa. Eden pun ingin menunjukkan sesuatu pada Bo, sesuatu yang ada di dalam balai desa. Alangkah dibuat terkejutnya Bo dan Cole melihat si Panjul yang malah asik-asikan main tali gantungan jemuran di sana. Cole dan Bo mencoba menolong Panjul yang kepalanya malah tersangkut di tali jemuran, membuat si Panjul jadi tergantung akibat ulahnya sendiri. Namun Eden pergi dan menarik tali yang menggantung si Panjul dengan kudanya. Alhasil tamatlah riwayat si Panjul di film ini. Scene berganti, di mana Eden dan anak-anak yang membawa gergaji mesin, bahkan Cecil juga berada di sana mengikuti Eden, akan membawa Cole, Bo, serta ayah dan ibunya Bo menuju ke kantor polisi Rylestone. Sungguh hal yang tak diduga Bo, bahwa semua warga telah ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel oleh Eden dan pasukannya. Di sana juga sudah ada kedua teman Bo yaitu Tanika dan Charlie. Cole yang berinisiatif untuk melawan para anak-anak ini, malah harus tidur lebih cepat, dikala mana Cham yang menggunakan tongkat bisbolnya, menghajar Cole, hingga Cole tertidur pulas selamanya. Eden lalu menyemprotkan gas bius ke semua ruangan, hingga membuat mereka semua tertidur. Singkat cerita di pagi harinya saat para warga tersadar dari pengaruh gas bius. Mereka mendapati bahwa mereka sudah berada di dalam lubang besar yang sudah dibuat oleh Eden dan pasukannya waktu itu, bahkan kendaraan alat-alat berat pun sudah ada di sana. Dengan perintah dari Eden semua anak-anak psikopat ini, langsung bergerak ke posisinya masing-masing, dan dengan alat-alat berat tersebut, mereka lantas mengubur semua para warga itu hidup-hidup. Bo, Tanika, juga Charlie hanya bisa melihat dan menangis tanpa bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Lalu Eden dan para pasukannya pun pergi, Bo meminta Charlie dan Tanika untuk pergi dan mencari bantuan, sementara Bo akan menghentikan Eden dan membunuhnya, lalu menyelamatkan ayahnya yang masih di dalam sel bersama Pastor Penny dan dua orang lainnya. Charlie dan Tanika yang emang sudah ketakutan tingkat dewa ini, mengiyakan saja saran dari Bo, dan pergi dari sana. Bo juga ikut pergi menyusul Eden dan pasukannya menuju kantor polisi Rylestone. Setibanya di kantor polisi, Eden yang berniat melepaskan ayahnya Bo, dan dua warga lainnya, untuk dimasukkan ke dalam ladang jagung, kecuali Pastor Penny, karena Eden akan membunuh Pastor Penny. Bahkan Penny yang sudah merawat Eden sejak kejadian panti asuhan lalu, akan dicungkil kedua matanya, untuk dijadikan bola pimpong, lalu para anak-anak ini sontak berteriak seperti seorang monster. Setelah membunuh Pastor Penny, Eden kemudian melepaskan ayahnya Bo dan dua warga yang masih hidup ke dalam ladang jagung. Bo yang belum mengetahui apa yang ada di dalam ladang jagung, malah menyuruh ayahnya untuk segera pergi dan mencari bantuan karena ini adalah kesempatan untuk ayahnya, pikir Bo. Setelah itu Bo yang akan memulai untuk menyerang Eden dan pasukannya, mengambil sebilah pisau yang menancap di salah satu mayat. Kemudian Bo pergi menghampiri Eden yang lagi pidato pada anak-anak psikopat ini, layaknya seorang politikus. Eden yang melihat Bo ada di depannya, akan menunjukkan sesuatu kepada Bo. Bo yang kembali terkejut, dikala melihat sang reporter Sheila Boyce ternyata sudah ditangkap oleh Eden dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. Bahkan Eden akan mengeksekusi mati Sheila Boyce dengan memenggal kepalanya. Emang benar-benar psikopat si Eden ini. Bo pun mengusulkan untuk memasukkan Sheila Boyce ke dalam ladang jagung saja. Eden pun lagi-lagi menyetujuinya. Bo yang akan membawa Sheila Boyce, lalu dihentikan oleh Eden bahkan adiknya Cecil mengunci pintu keluarnya dengan gembok yang dia beli di warung Pak Ujang. Karena Eden akan langsung membawa Sheila Boyce langsung kepadanya. Bo yang masih belum mengerti apa yang dikatakan Eden ini, hanya bisa diam dan mengikutinya saja. Lalu Sheila Boyce pun dibawa oleh para anak-anak psikopat ini menuju sebuah lumbung jagung yang berada di tengah ladang. Bo yang masih bingung dan tidak mengerti apa yang dipikirkan Eden ini, hanya bisa mengikutinya dengan rasa takut. Bo yang masih dalam ketakutan,
kembali dibuat terkejut saat melihat temannya Tanika dan Charlie yang sedang berpose, layaknya seorang model di dalam lumbung jagung itu. Dengan perasaan yang sedih, Bo berusaha untuk menguatkan tekadnya agar bisa menghadapi Eden dan para pasukannya. Di sisi lain, Eden dan pasukannya yang sudah mengikat Sheila Boyce dan menggantungnya membelakangi pintu lumbung jagung itu. Lalu pasukan Eden pun membuka pintu lumbung jagung tersebut, lalu Eden berteriak seolah memanggil sesuatu yang berada di dalam ladang jagung, untuk memberikan Sheila Boyce sebagai persembahannya. Namun tidak ada apapun yang datang dari ladang jagung itu, dan Bo pun mengatakan kepada Eden untuk menghentikan semuanya, karena ini semua hanya halusinasi liar Eden saja. Saat Eden lengah, Bo langsung saja menangkap Eden dan mengancamnya dengan sebilah pisau, agar para pasukan Eden segera mundur. Namun terdengar suara keras dan mengerikan dari dalam ladang jagung, membuat Bo seketika panik, dan bingung, suara apa itu sebenarnya. Dan muncullah sesosok makhluk yang berwujud seperti tanaman jagung keluar dari ladang itu, membuat Bo sekali lagi harus terkejut dan bahkan tidak percaya dengan apa yang dia lihat ini. Bahkan saat monster itu menarik dan membawa Sheila Boyce ke dalam ladang jagung, Bo hanya bisa menyaksikannya saja tanpa bisa berbuat apa-apa. Bo yang masih dalam keadaan syok melihat itu semua, seketika pingsan saat Cham memukulnya dari belakang menggunakan tongkat bisbol kesayangannya. Singkat cerita, Bo yang tersadar dari pingsannya, mendapati dirinya sudah basah kuyup dipenuhi bahan bakar bersubsidi, lalu Eden dengan gilanya akan membakar Bo hidup-hidup. Bo yang tidak kehilangan akal ini, mengatakan kepada Eden, jika dia membakarnya maka seluruh ladang jagung juga akan ikut terbakar. Eden yang menyadarinya lalu membatalkan niatnya membakar Bo, dan memerintahkan semua pasukannya untuk memotong-motong tubuh Bo saja untuk dibuat sayur cincang. Bo yang mendapatkan kesempatan saat mereka lengah, langsung kabur dari sana dan masuk ke dalam ladang jagung tanpa peduli bahwa ada monster di dalam sana, karena cuma itu jalan satu-satunya Bo untuk kabur dari anak-anak psikopat ini. Dengan tubuhnya yang masih basah oleh bahan bakar bersubsidi, Bo berlari di dalam ladang jagung tanpa tahu arah. Bo malah mendapati ayahnya di sana yang sudah tewas dalam keadaan terikat oleh ranting-ranting pohon jagung. Dalam keadaan yang masih berduka, Bo kembali berlari dari kejaran para anak-anak psikopat itu. Hingga Bo tiba di tempat mobil Cole yang terparkir di dekat tower air, di situ juga Bo mendapati Sheila Boyce yang masih hidup, meski sedang dalam keadaan sekarat, dan meminta bantuan kepada Bo. Belum sempat Bo membantunya, tiba-tiba Sheila Boyce ditarik oleh monster jagung itu, dan tubuhnya dibelah dua oleh si monster. Sang monster jagung yang menyadari kehadiran Bo di sana, membuat Bo kembali berlari menghindari si monster jagung. Namun Bo yang sudah kelelahan dan terjebak di tengah ladang jagung ini, hanya bisa terduduk dan menahan rasa takutnya, menunggu si monster jagung menemukannya. Tidak lama kemudian sang monster yang sudah menemukan Bo, langsung saja mencekik leher Bo. Beruntung sebelum Bo tewas oleh sang monster, dia menemukan sebilah pisau di sampingnya, dan langsung menusukkannya ke arah kepala sang monster. Membuat sang monster merasa bahagia, dan berteriak kegirangan, hingga pergi meninggalkan Bo. Bo yang mendapatkan kesempatan ini, kembali berlari menuju mobil milik Cole yang terparkir. Beruntung mobil itu masih dapat hidup, sehingga membuat Bo bisa keluar dari ladang jagung. Namun kesialan masih mengikuti Bo, tepat saat dia keluar dari ladang, mobilnya malah mogok kehabisan bensin, dan bukan itu saja, secara tiba-tiba si Eden sudah berada di kursi belakang mobil Bo, dengan membawa senjata, kembali membuat Bo terkejut dan ketakutan. Eden lalu bersiap akan mengeksekusi Bo, dengan senjatanya itu. Namun Bo yang memiliki ide saat melihat udut yang berada di mobil, lantas meminta Eden mengizinkannya menghisap satu batang saja sebelum dia mati. Setelah Eden mengizinkannya, Bo lalu menyalakan pemantik dari mobil itu, lalu membawanya keluar dari mobil. Sesaat sebelum Eden mengeksekusi Bo, Bo dengan cepat membakar jejak bahan bakar bersubsidi yang bocor dari mobil Cole serta jejak bahan bakar dari tubuhnya itu, dengan pemantik yang dia bawa tadi.
Hal itu membuat api menjalar ke seluruh ladang jagung yang sudah dilalui oleh Bo, dan membakar habis semua ladang jagung di sana, berikut juga sang monster jagung di dalamnya, serta meledakkan lumbung jagung. Terbakarnya ladang jagung membuat anak-anak psikopat ini kembali sadar dari pengaruh sang monster. Namun Eden yang tidak bisa menerima kenyataan ini, malah masuk ke dalam api bersama sang monster dan terbakar bersama ladang jagungnya. Sorry. Eden, Di ending film, kita akan melihat Bo yang berjalan sendiri di tengah ladang jagung yang sudah terbakar habis, lalu Bo menemukan jepit rambut milik Eden yang sudah terbakar. Tapi tiba-tiba, ada yang muncul dari belakang Bo. Iya, itu adalah Eden yang sudah dalam keadaan terbakar dan terlihat sangat menggemaskan. Bo yang melihatnya hanya terdiam ketakutan, lalu tiba-tiba keluarlah ranting-ranting tanaman dari tubuh Eden yang sontak menyerang Bo. Dan film pun tamat. Begitulah alur pembahasan di film ini. Bagaimana? Setelah melihat pembahasannya, apakah masih ada dari kalian yang ingin menanam jagung? Kalau saya mending menanam benih-benih kehidupan agar populasi manusia bisa terjaga. Sampai jumpa lagi di pembahasan alur cerita film berikutnya. Wassalam.